Seumpama biji. Shalom, selamat pagi saudara Kristen. Kembali kita pagi hari dalam renungan pagi dan kita sedang membahas tentang hidup dalam berkat Tuhan. Dan saudara Kristen, kenapa kita harus hidup dalam berkat Tuhan? Karena berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Dan kemarin kita melihat seorang hamba Tuhan yang bernama Abram. Pada waktu itu dia diberkat Tuhan, janji berkat Tuhan dalam kehidupan Abraham kalau mereka berjalan di dalam jalan Tuhan. Kita melihat lagi sekali tentang apa yang terjadi ketika orang ini berjalan dalam kehendak Tuhan. Kalau orang berjalan dalam kehendak Tuhan, maka dia ada di dalam berkat Tuhan. Artinya berkat Tuhan itu di mana kita ini ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita ingat seseorang hamba Tuhan yang bernama Elia. Ketika tidak ada air dan semuanya mengalami kekeringan dan sebagainya, itu saudara Tuhan memelihara yang namanya Elia. Dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga dikatakan, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan." Ini perintah. Jadi sekali lagi, kalau kita ada di dalam perintah Tuhan, itu pun artinya saudara sedang hidup di dalam berkat Tuhan. Situasi apapun, ketika kita ada di dalam pimpinan Tuhan, di dalam perintah Tuhan, maka disitulah kita akan terpelihara. Dan Tuhan berkata kepada Elia supaya dia pergi ke sungai Kerit. Itu mungkin sungainya tidak besar, hanya kecil. Tapi disitulah ada pemeliharaan Tuhan. Orang bisa miskin, kekurangan, tapi Elia dipelihara Tuhan. Dikatakan di ayat berikutnya, ayat yang keempat, "Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Ini jelas. Artinya bahwa ketika Elia ini mengikuti perintah Tuhan di sungai Kerit, maka Elia bisa minum di sana, dan burung-burung gagak telah diperintahkan untuk memberi makan akan Elia. Ini jelas. Ternyata orang yang hidup di dalam berkat Tuhan adalah orang yang mengikuti akan perintah Tuhan, dan disitulah akan terjadi pemeliharaan Tuhan. Orang lain kelaparan, orang lain mengalami kehausan, tapi Elia dipelihara Tuhan. Jelas dikatakan saudara kasih Tuhan di dalam ayat yang kelima, "Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Dan maka dia terpelihara." Firman Tuhan jelas, "Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai Kerit itu." Ini perintah di dalam perintah Tuhan. Dan kalau kita menghidupinya, maka disitulah kita sedang hidup di dalam berkat Tuhan. Ketika Tuhan berkata, "Engkau ke sungai Kerit," dan Elia pergi ke Sarfat, maka di sana dia akan mati kelaparan. Tapi ketika Tuhan katakan, "Kamu ke Sarfat," lalu Elia pergi ke sungai Kerit, di situ pun dia akan kelaparan dan haus dan mati. Jadi mengikuti perintah Tuhan berarti kita hidup di dalam berkat Tuhan. Bahkan kita baca lagi di ayat yang ke-7. "Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering, sebab hujan tidak turun di negeri itu." Kita lihat ayat yang "Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia." Lalu datang firman Tuhan kepada Elia. Apa? "Bersiaplah pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan." Tuhan adalah Tuhan yang sanggup menggerakkan hati untuk memelihara akan hidup kita. Burung Tuhan bisa gerakkan gagak. Seorang janda Sarfat yang tidak memiliki apa-apa pun sanggup memberi Elia makan. Hal ini terjadi kalau Elia mau tinggal di dalam perintah Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan. Ternyata
Dikatakan kalau kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, tinggallah di dalam perintahnya, maka kita akan terpelihara. Orang lain tidak terpelihara, saudara dan saya tetap terpelihara sampai kesudahan zaman. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, izinkan kami sanggup mendengar firman-Mu, dan kami melakukan, dan kami akan terpelihara. Haleluya. Amin.